dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة Wallahu khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dengan saya Muhammad Suharsono dalam program Wisata Kolbu episode 27. Pada episode kali ini kita akan sama-sama mengkaji, kita akan coba mendiskusikan satu tema yang saya beri judul Membuka Pintu Rizki. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membuka pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki setiap manusia, bagaimana pula kita menggapai barokah dari rizki yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Tetap bersama saya dalam program Wisata Kolbu. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam episode ke-27 kita akan mengkaji tentang pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita, dan bagaimana kita menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin manusia, bahkan menjamin semua makhluknya yang ada di dunia ini untuk diberikan rizkinya masing-masing. Sebelum manusia lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa setiap manusia, seorang orang, siapapun orangnya, namanya orang tua, dia tidak boleh takut Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepadanya. Dan Allah haramkan itu semua. Haram membunuh anak-anak, taqtulu auladakum khasyatal imlaq, kata nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami jamin semua rizkinya. Rasulullah SAW menegaskan kepada kita semua dalam sebuah hadisnya, ketika Rasulullah menceritakan tentang proses penciptaan manusia. 40 hari pertama dia menjadi nutfah, hari kedua menjadi darah, kemudian menjadi daging. Setelah 40 hari yang ketiga, 120 hari lamanya. 120 hari, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada janin tersebut. Allah perintahkan malaikat itu untuk meniupkan rohnya.
Setelah meniupkan ruhnya, Allah perintahkan malaikat itu untuk mencatat 4 hal. Maka malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mencatat. Yang pertama adalah bikat birizkihi, mencatat rezekinya. Wabikat bi ajalihi, ajalnya. Wasaqiyun am sa'idun. 4 hal dicatat malaikat sebelum manusia lahir. Telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan pada malaikat catat rizkinya, ajalnya, kemudian bahagia, susah dan senangnya. Jadi seorang manusia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Tinggal bagaimana kita manusia mensinkronkan, menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Pintunya banyak. Bahkan dalam hadis disebutkan ada sekian ratus 99 pintu Allah bukakan melalui tijarah. Jadi pintu rizkinya banyak. Bagaimana kita membuka satu persatu pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba sinkronkan, sinergikan antara keputusan langit, keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang kita lakukan, sehingga terjadi pertemuan Allah Subhanahu wa taala menjemput rezeki kita. Karena Allah tidak mungkin memberikan rezeki sementara kita duduk dan hanya berdoa. Karena Allah tidak mungkin menurunkan emas, hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anzilna azaba minas sama. Innallaha la yanzilu azaba minas sama. Allah tidak akan langsung menurunkan emas. Atau kita berdoa, ya Allah turunkanlah emas pada kami, tidak. Tapi ada wasilah, ada sarana sehingga Allah turunkan rezeki kepada kita semua. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semua untuk bekerja. Untuk bekerja sehingga Allah berikan rezeki kepada kita. Bahkan kaitannya tidak berjauhan antara aktivitas pekerjaan dengan aktivitas ibadah yang lainnya. Karena itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surat Al-Jum'ah ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan, Allah perintahkan kepada hambanya untuk menunaikan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika Allah perintahkan manusia begitu dengar azan, maka tinggalkan semua perdagangan, segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarullaha dzikran katsira, ingat pada Allah dengan mengingat yang banyak dan banyak dan banyak. Tapi begitu selesai, fa idza qudiyatis sholatu, perintah dari Allah, fantashiru fil ardi. Kalau kamu sudah selesai menunaikan sholat Jumat, maka fantashiru fil ardi, maka bersegeralah, intisar, bertebarlah kalian semua di muka bumi ini. Bertebar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rizki. Jadi begitu selesai sholat, tidak hanya menunggu rizki dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu dan berdoa, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, begitu selesai sholat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah perintahkan itu. Begitu selesai sholat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, cari keutamaan fadilah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallah, dan carilah semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Sehingga persepsi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bekerja bukan hanya melakukan aktivitas harian dia bekerja, tapi melainkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi, diiringi apa? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat, kata Allah, mengingat Allah dengan ingatan yang banyak agar kalian berbahagia. Lalu Allah sebutkan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairun minal lahwi wa inat tijarah wallahu khairur raziqin. Surat Al-Jum'ah berbicara tentang sholat Jumat, tapi ayat terakhir Allah sebutkan dengan wallahu khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi tidak ada pemisahan antara ini sholat Jumat dan ini mencari rizki.
Semua satu paket. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama saya dalam program Wisata Qalbu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Madrasah abdi kentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi, seorang bekerja itu bukan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup keluarganya, atau kerabatnya, atau saudaranya, atau dirinya sendiri, tapi juga bekerja juga merupakan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaannya bernilai ibadah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan bahwa bekerja itu memiliki kemuliaan, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seorang pemuda yang dia membawa kapak lalu memotong kayu bakar dan menjualnya, dibandingkan seorang pemuda yang berjalan datang satu tempat ke tempat yang lain lalu dia meminta-minta. Fayas'aluhu, dia minta-minta, bisa jadi dikasih atau dia tertolak. Tapi Rasulullah lebih memuji seorang pemuda yang dia bekerja walaupun hanya memotong kayu bakar. Bahkan kalau kita lihat Luqmanul Hakim, beliau memberikan wasiat kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya, carilah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal. Karena seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, seorang yang tidak punya aktivitas, yang tidak bekerja, itu akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, beliau sebutkan riqatu fi dinihi. Orang yang tidak punya usaha itu, orang yang tidak bekerja itu akan pertama riqatu fi dinihi, lemah agamanya. Yang kedua, dha'fu aqlihi, lemah akalnya. Dan yang ketiga, zihabu maru'atihi, hilang kewibawaannya. Bahkan yang paling besar lagi, istighfafun nasubihi, orang-orang akan menghinakan dia, merendahkan dia dengan sebab apa? Dengan sebab dia tidak memiliki pekerjaan. Ini nasihat Luqmanul Hakim jauh sebelum masa kita. Masa Luqmanul Hakim memberikan wasiat kepada anaknya untuk merintahkan, mengusahakan, berusaha mencari sesuatu yang halal. Karena kalau tidak punya aktivitas, 3 hal. Lemah agamanya. Kenapa lemah agamanya? Orang bekerja lemah agamanya, tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lemah motivasinya, tidak punya semangat dalam hidupnya. Yang kedua, dha'fu aqlihi, lemah akalnya, karena tidak ada apa yang dia tidak bisa berkreasi, tidak bisa berinovasi. Apa yang dia buat, kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya santai-santai, sehingga otaknya tidak diasah. Kalau otak manusia tidak diasah, semakin lama akan semakin tumpul, sehingga dha'fu aqlihi, lemah. Dan yang paling berbahaya adalah yang ketiga, yaitu zihabu maru'atihi, hilang kewibawaannya, wibawanya hilang. Atau istighfafun nas, paling besar lagi, karena wibawanya hilang, masyarakat yang ada di sekitarnya menghinakan dia, merendahkan dia. Dan ini terjadi, pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita, jika ada di antara masyarakat itu yang tidak punya pekerjaan, maka orang-orang sekitarnya akan merendahkan dia. Coba lihat si fulan, kerjanya cuman luntang lantung, pergi sana sini, mondar mandir, tidak jelas.
Bahkan sudah kerja saja masih dihina oleh orang. Sudah kerja, pekerjaannya paling seperti itu. Paling dia tidak punya apa-apa. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan antara pekerjaan dengan diampuninya dosa, dengan hal yang berbau akhirat. Berbau akhirat. Jadi Rasul ingin mengajarkan pada kita tidak ada pemilahan. Ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Tidak ada dikotomi, tidak ada berpisah-pisah dunia akhirat. Tapi dunia dan akhirat menjadi satu paket. Apa yang kita lakukan di dunia berefek terhadap kedudukan kita di akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia akibatnya kedudukan di akhirat. Jadi kalau kedudukan kita mau mulia di akhirat, maka harus menjadi manusia terbaik ketika di dunia. Ketika bekerja, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Man amsakallan min amali yadihi amsa maghfurun lahu." Siapa saja yang pada sore hari dalam keadaan capek, keadaan letih karena sebab aktivitas pekerjaannya, sore-sore dia capek dan letih aktif pekerjaannya, maka kata Rasulullah SAW, amsa maghfurun lahu, maka sore harinya dia dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bekerja dari pagi sampai sore, bahkan kalau di Jakarta orang berangkat pagi-pagi sebelum matahari terbit, pulang dia tengah malam, bukan ketika matahari tergenam, bahkan pulang tengah malam. Berangkat matahari terbit, pulang tengah malam. Yang kalau dalam singkatan sering disingkat BP7. Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Begitu dia berangkat pagi-pagi, sore harinya dalam keadaan capek, maka Rasulullah menjamin orang yang capek sore hari karena kelelahan, amsa maghfurun lahu, sore harinya dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat apa? Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berangkat pagi-pagi, pulang sore hari, bagi siapa saja yang bekerja sore hari dalam keadaan lelah, jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh, karena saat itu juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap bersama saya dalam program Wisata Kolbu. Madrasah abdi kentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya sudah menyampaikan 3 keutamaan orang bekerja. Yang pertama adalah dia bekerja menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahkan juga dari manusia-manusia sekitarnya.
Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan perintah Allah, i'malu, beramalah kalian semua, maka Allah akan melihat amal kalian dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman di sekitar kalian. Dan yang ketiga, orang bekerja akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW juga menganjurkan agar setiap hambanya, umat Nabi Muhammad SAW ketika bekerja, karena motivasi awalnya adalah memang sudah kuat berhubungan dengan faktor akhirat, dengan ukhrawi, maka bekerja akan menjadi maksimal. Kerjanya kerja ihsan dalam bekerja. Kenapa dia bekerja dengan ihsan, bekerja dengan maksimal, bekerja dengan optimal? Karena ada dua hal. Karena kita bekerja harus dengan ihsan. Dua hal yang membawa itu. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Karena ada muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang merasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala pasti bekerjanya dengan maksimal. Tidak pernah membedakan ada atau tidak siap manusia, ada atau tidak bosnya, tetap dia akan bekerja. Bicara tentang ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ka'annaka tarahu, engkau melihat Allah. Jika tidak bisa, maka yakin bahwa Allah melihatmu. Ini kualitas dalam bekerja. Hadis ini terdapat dalam hadis yang panjang, disebut dengan hadis Jibril. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang 4 hal. Tentang Islam, iman, ihsan, dan terakhir tentang hari kiamat. Pertanyaan pertama tentang Islam. Islam itu adalah segmennya operasional. Yang kedua tentang iman. Iman ini adalah mental, spiritual, motivasi, keyakinan. Kalau sudah imannya kuat, operasionalnya bagaimana? Aktivitasnya, sholat, haji, zakat, kemudian saum, aktivitasnya, operasionalnya. Dan yang ketiga, Rasul menyampaikan tentang ihsan, kualitas dari aktivitasnya. Iman motivasinya, Islam aktivitasnya, ihsan kualitasnya. Sejauh mana kualitasnya? Sehingga seorang muslim ketika bekerja berpengaruh ke dirinya. Dia bekerja dengan ihsan karena yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ada kualitas dalam aktivitasnya. Seorang muslim ketika bekerja pasti pekerjaannya hasilnya maksimal. Etos kerjanya bagus. Kenapa? Karena pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, seorang muslim ketika bekerja selain merasa pengawasan dari Allah, karena merasa bahwa Allah sudah berbuat ihsan kepada dia. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum. Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kamu. Allah telah berbuat baik kepada kita. Bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jutaan bahkan tidak terhitung jumlahnya nikmat Allah telah kita terima. Kita taat atau tidak taat kepada Allah, Allah tetap berikan nikmatnya. Kita bermaksiat pun Allah tetap berikan nikmat kepada kita semua. Ini bukti bahwa kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sudah berbuat ihsan, ternyata kita membalasnya dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah berbuat ihsan dalam setiap aktivitas. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah perintahkan, Allah catat perbuatan ihsan pada segala hal. Bahkan ketika menyembelih hewan pun diperintahkan dengan berbuat ihsan. Menyembelih hewan bukan beraktivitas dengan sesama manusia, bukan. Tapi menyembelih hewan, seekor hewan yang kita anggap dia hewan, Allah perintahkan berbuat ihsan. Caranya gimana? Caranya dengan fal yurih dzabihatahu. Kata Rasul SAW,
yuhidda syafratahu wal yurhidha bitahu. Tajamkan pisaunya dan buat murtah, buat nyaman sembelihan hewannya. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi sudah punya motivasi dalam bekerja sehingga bisa berbuat ihsan, maka Allah memberikan pahala bagi siapa saja yang berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendapatkan apa? Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah akan dia dapatkan ketika dia berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan motivasi ini kita sinkronkan antara keputusan-keputusan di langit dengan usaha kita. Kita buka pintu rizki Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas. Jangan lupa, sebelum kita melangkahkan kaki keluar, setelah berpamitan dengan orang rumah, niatkan pergi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar rizki yang kita dapatkan semakin bawa keberkahan buat kita, buat keluarga kita, dan buat orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dan memudahkan semua upaya kita serta memberikan barokah kepada kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pertemuan dengan saya dalam episode ke-27 program Wisata Kolbu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemuan kita dalam episode yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar